Pada abad pertengahan di Eropa, Romawi runtuh. Kegiatan ekonomi mulai menyesuaikan dengan struktur masyarakat yang baru. Sebagian besar produksi dihasilkan oleh para petani. Para petani dan pedagang berkumpul dalam wadah yang disebut gilda, berfungsi melatih tenaga terampil dan menetapkan harga pasar serta tingkat upah. Pada masa ini, gereja sangat berperan dalam menentukan aturan moral. Ajaran-ajaran skolastik sangat dipengaruhi oleh ajaran agama. Pada abad pertengahan di Eropa, perilaku ekonomi sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja. Ciri utama dari aliran ini adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis, serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Albertus Magnus tahun 1206 sampai 1280 adalah seorang filosof religius dari Jerman yang berpendapat bahwa harga suatu barang seharusnya sama dengan biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut, dengan istilah harga yang adil dan pantas. Jika seseorang menetapkan harga jauh melebihi biaya-biaya dan pengorbanan tenaga yang dibutuhkan untuk menciptakan barang tersebut, berarti dia telah melanggar etika dan tidak pantas dihormati. Sedangkan Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274 adalah seorang filsuf dan ahli teologi ternama dari Italia. Thomas menjadi terkenal karena dapat membuat sintetis dari filsafat Aristoteles dan ajaran gereja Kristen. Sintetisnya ini termuat dalam karya utamanya, Summa Theologiae tahun 1273. Thomas disebut sebagai ahli teologi utama orang Kristen. Bahkan Thomas dianggap sebagai orang suci oleh gereja Katolik dan memiliki gelar santo. Selain itu, Thomas merupakan pengikut Albertus Magnus yang juga seorang teolog dan filsuf dari Italia. Selain sebagai pengikut Albertus Magnus, pandangan Thomas Aquinas banyak dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles serta ajaran Injil. Dalam bukunya yang berjudul Summa Theologiae, Thomas Aquinas berpendapat bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil karena sama saja dengan menjual sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Pandangan tersebut sama dengan apa yang dilontarkan oleh Aristoteles yang mengutuk penarikan bunga, sebab bunga adalah keuntungan dari sesuatu yang dilakukan tanpa usaha dan biaya. Pandangan Thomas Aquinas ini sudah tidak berlaku lagi. Dengan meminjamkan uang kepada orang lain, si pemilik uang tidak akan mendapat manfaat saat ini dari uang yang dimilikinya. Jika seseorang meminjamkan uangnya, dan kemudian orang itu memanfaatkan uang tersebut untuk kegiatan usaha yang menguntungkan, maka sudah wajar jika si pemberi pinjaman diberi kompensasi atas kesempatan untuk mendapatkan untung atau opportunity cost yang telah diberikan kepada si peminjam. Melihat adanya kebenaran dalam pendapat Thomas Aquinas tersebut, maka pendapat itu selanjutnya dikembangkan dan disempurnakan sehingga menjadi suatu pembenaran dalam penetapan beban bunga atas transaksi pinjam-meminjam uang. Kehidupan Thomas Aquinas ini merupakan teolog skolastik yang terbesar. Thomas Aquinas adalah murid Albertus Magnus. Albertus mengajarkan kepadanya filsafat Aristoteles, sehingga ia sangat mahir dalam filsafat tersebut. Pandangan filsafat Aristoteles diselaraskan dengan pandangan Alkitab. Thomaslah yang berhasil menyelaraskan keduanya, sehingga filsafat Aristoteles tidak menjadi unsur yang berbahaya bagi iman Kristen. Pada tahun 1879, ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam gereja Katolik Roma oleh Paus Leo abad 13. Thomas dilahirkan di Roccasecca dekat Aquino, Italia tahun 1225. Ayahnya adalah Pangeran Landulf dari Aquino. Orang tuanya adalah orang Kristen Katolik yang saleh. Sejak umur 5 tahun, Thomas diserahkan ke biara Benedictus di Monte Cassino. Selama di
di sana, Thomas mulai tertarik pada kerjaan kerasulan gereja, sehingga ia berusaha pindah ke Ordo Dominikan. Namun keinginannya tidak direstui oleh orang tuanya, sehingga ia harus tinggal di Roccasecca selama setahun. Pada tahun 1245, Thomas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan. Sebagai anggota Ordo Dominikan, Thomas dikirim belajar pada Universitas Paris. Ia belajar di sana selama 3 tahun, 1245 sampai 1248. Disinilah Thomas berkenalan dengan Albertus Magnus. Pada tanggal 7 Maret 1274, Thomas sakit dan meninggal dunia. Paus Yohanes 22 mengangkat Thomas sebagai orang kudus pada tahun 1323.